Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di video yang keempat kali ini, saya akan membawakan materi tentang biaya produksi. Yang pertama, konsep dasar biaya produksi. A. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Biaya ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead atau biaya tidak langsung seperti listrik, sewa tempat, dan penyusutan alat produksi. Dalam ekonomi, biaya produksi dapat didefinisikan sebagai nilai dari sumber daya yang dikorbankan untuk menghasilkan output tertentu. B. Peran biaya dalam proses produksi. Biaya memainkan peran krusial dalam setiap proses produksi. Tanpa perhitungan biaya yang tepat, perusahaan tidak dapat menentukan berapa banyak yang harus diproduksi, berapa harga jual produk, atau seberapa efisien proses produksinya. Peran biaya produksi antara lain: 1. Menentukan harga pokok produksi atau HPP. Biaya produksi menjadi dasar perhitungan harga pokok per unit barang yang dihasilkan. 2. Menjadi dasar penetapan harga jual. Harga jual biasanya ditentukan dari HPP ditambah margin keuntungan tertentu. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi tentang biaya berguna dalam merencanakan strategi efisiensi, menekan pengeluaran, dan menentukan jumlah produksi optimal. C. Hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Hubungan antara biaya, pendapatan, dan keuntungan adalah hubungan yang mendasar dalam bisnis. Pendapatan adalah total uang yang diperoleh dari penjualan, sementara biaya adalah semua pengeluaran yang terkait dengan operasional bisnis. Keuntungan atau laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya, yang menunjukkan seberapa banyak uang yang tersisa setelah semua biaya ditanggung. Secara sederhananya, laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Pentingnya hubungan ini. Yang pertama, ukuran kinerja. Laba adalah indikator kinerja utama perusahaan. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang cukup. 2. Pengambilan keputusan. Informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti menetapkan harga produk, mengendalikan biaya, dan merencanakan strategi pertumbuhan. Ketiga, kelangsungan bisnis. Laba yang cukup adalah kunci kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Bisnis perlu menghasilkan laba untuk dapat berinvestasi dalam pengembangan, membayar kewajiban, dan memberikan imbal hasil kepada pemilik atau pemegang saham. 2. Jenis-jenis biaya produksi. A. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya produksi yang besarnya tidak berubah terlepas dari jumlah output yang dihasilkan. Artinya, meskipun perusahaan memproduksi 0 atau 1000 unit barang, biaya tetap akan tetap dikeluarkan. Contoh biaya tetap meliputi sewa gedung, gaji karyawan tetap, asuransi, penyusutan alat produksi. Rumus biaya tetap atau fixed cost adalah biaya tetap atau FC sama dengan total biaya atau TC dikurang biaya variabel per unit atau UFC kali kuantitas. Penjelasan rumus. Total biaya atau TC merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya variabel per unit atau UVC adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya,
biaya bahan baku. Kuantitas adalah jumlah unit yang diproduksi. Contoh perhitungannya, sebuah perusahaan memiliki total biaya produksi sebesar 100 juta rupiah. Biaya variabel per unit adalah 10.000 rupiah dan jumlah unit yang diproduksi adalah 8.000 unit. Maka biaya tetapnya adalah FC sama dengan 100 juta rupiah dikurang dalam kurung 10.000 rupiah dikali 8.000. FC sama dengan 100 juta rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi biaya tetap perusahaan tersebut adalah 20 juta rupiah. Pentingnya memahami biaya tetap. Yang pertama, memahami biaya tetap membantu perusahaan dalam membuat perencanaan anggaran yang efektif. Yang kedua, mengetahui biaya tetap memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang tepat. Yang ketiga, dengan memahami biaya tetap, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat terkait strategi produksi dan operasional. B. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung sebanding dengan tingkat produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin tinggi biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya, bahan baku, upah tenaga kerja borongan, dan biaya listrik produksi yang tergantung pada volume produksi. Rumus biaya variabel adalah biaya variabel FC sama dengan total biaya TC dikurang biaya tetap atau FC. Biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Penjelasan lebih detail. Biaya variabel atau FC adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan aktivitas bisnis seperti jumlah produksi atau penjualan. Contohnya adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya pengiriman. Total biaya TC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau FC adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contohnya adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan biaya penyusutan alat. Contoh, misalnya sebuah perusahaan memiliki total biaya sebesar 100 juta rupiah dan biaya tetap sebesar 20 juta rupiah. Jika perusahaan tersebut memproduksi 10.000 unit produk, maka biaya variabel FC adalah VC sama dengan TC dikurang FC. VC sama dengan 100 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Biaya variabel per unit adalah biaya variabel per unit sama dengan VC dibagi jumlah unit produksi. Biaya variabel per unit sama dengan 80 juta rupiah dibagi 10.000. Biaya variabel per unit sama dengan 8.000 rupiah. Jadi, biaya variabel total perusahaan tersebut adalah 80 juta rupiah. Dan biaya variabel per unit adalah 8.000 rupiah. C. Biaya total atau total cost. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan atau produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Dalam konteks bisnis, total biaya penting untuk menghitung profitabilitas dan pengambilan keputusan terkait produksi dan harga jual. Rumus total biaya. Total biaya TC sama dengan total biaya tetap TFC ditambah total biaya variabel TVC. Manfaat menghitung total biaya. Yang pertama, menentukan harga jual. Dengan mengetahui total biaya, perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat agar mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mengendalikan biaya. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, membuat keputusan bisnis. Total biaya membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi, pengembangan produk, dan strategi bisnis lainnya. Yang keempat,
Menilai profitabilitas. Total biaya merupakan komponen penting dalam menghitung laba bersih, yang merupakan indikator utama kinerja bisnis. Contoh, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 10 juta rupiah per bulan termasuk sewa dan gaji karyawan, dan biaya variabel sebesar 5.000 rupiah per unit yang diproduksi termasuk bahan baku dan energi. Jika perusahaan memproduksi 1.000 unit, maka total biaya variabel sama dengan 1.000 dikali 5.000 rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Total biaya sama dengan 10 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Jadi, total biaya produksi untuk 1.000 unit adalah 15 juta rupiah. D. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah salah satu konsep yang paling diutamakan dalam menganalisa biaya pada suatu bisnis. Secara sederhana, biaya rata-rata atau average cost dimaknai sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dibagi dengan perolehan output. Rumus biaya rata-rata. Biaya rata-rata sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Contoh, perusahaan ABCD menyelesaikan produksi sebanyak 10.000 unit. Biaya tetapnya adalah 300 juta rupiah, sedangkan biaya variabelnya adalah 20.000 rupiah untuk tiap unit yang diproduksi. Dengan menggunakan rumus biaya rata-rata sebelumnya, berikut nilai biaya rata-rata perusahaan ABCD. Biaya rata-rata sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Biaya rata-rata sama dengan dalam kurung 300 juta rupiah ditambah 20.000 rupiah dikali 10.000 rupiah dibagi 10 ribu. Jadi biaya rata-rata sama dengan 50.000 rupiah. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih banyak daripada yang biasanya diproduksi. Rumus biaya marginal. Adapun rumus biaya marginal yang sering digunakan dalam menghitung setiap biaya margin perusahaan. Berikut rumus biaya marginal. MC sama dengan segitiga ATC dibagi segitiga QI. Keterangan MC sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Segitiga TC sama dengan perubahan biaya total atau total change in cost. Contoh, dari contoh soal biaya marginal, terdapat sebuah perusahaan PT murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta rupiah untuk menghasilkan 1.000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2.000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta rupiah untuk memproduksinya. Dari contoh soal biaya marginal di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Jadi diketahui segitiga TC sama dengan 600 juta rupiah dikurang 400 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Segitiga QI sama dengan 2000 unit dikurang 1000 unit sama dengan 1000 unit. Penyelesaian. MC sama dengan segitiga TC dibagi segitiga QI. MC sama dengan 200 juta rupiah dibagi 1000 unit. MC sama dengan 200.000 rupiah per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000 rupiah, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 rupiah dengan produksi satu meja. 3. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. A. Karakteristik biaya produksi jangka pendek. Yang pertama, adanya faktor produksi tetap dan variabel. Dalam jangka pendek, tidak semua faktor produksi dapat diubah. Beberapa input seperti mesin, gedung, atau tanah dianggap tetap. 2. Biaya tetap fixed cost atau FC. Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output berubah. Contoh, sewa gedung, gaji manajer, tetap. 3. Biaya variabel atau variable cost atau VC. Biaya yang berubah seiring perubahan jumlah output. Contoh, bahan baku dan upah tenaga kerja harian. 4. Biaya total atau total cost atau TC.
merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. TC sama dengan FC ditambah VC. Yang kelima, biaya rata-rata dan marginal. Average cost AC sama dengan TC dibagi jumlah output. Marginal cost MC, penambahan biaya untuk menambah satu unit output. 6. Kurva biaya. Kurva biaya jangka pendek biasanya berbentuk U karena adanya hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, law of diminishing returns. B. Karakteristik biaya produksi jangka panjang. 1. Semua faktor produksi bersifat variabel. Dalam jangka panjang, semua input bisa disesuaikan, tidak ada faktor tetap. 2. Tidak ada biaya tetap. Karena semua input bisa diubah, maka fixed cost tidak eksis di jangka panjang. 3. Skala produksi dapat diperbesar atau diperkecil. Perusahaan dapat membangun pabrik baru, membeli mesin tambahan, atau mengurangi kapasitas produksi. 4. Konsep skala ekonomi dan disekonomi skala. Economies of scale adalah biaya per unit menurun seiring peningkatan output. Diseconomies of scale adalah biaya per unit meningkat saat skala produksi terlalu besar. 5. Kurva biaya jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC adalah amplop dari kurva biaya jangka pendek. Juga cenderung berbentuk U, namun lebih datar. Jangka panjang. Semua faktor produksi bersifat variabel. Tidak ada biaya tetap, semua termasuk biaya variabel. Fleksibel dalam mengubah semua input. Kurva biaya berbentuk U lebih landai. Berlaku konsep skala ekonomi dan disekonomi skala. Persamaan. Sama-sama digunakan untuk menganalisis efisiensi biaya. Biaya dipengaruhi oleh jumlah output. Sama-sama menggunakan konsep biaya rata-rata AC, biaya marginal MC, berguna untuk pengambilan keputusan produksi, terkait erat dengan produktivitas dan penggunaan input. 4. Kurva biaya produksi. Seperti yang kita lihat di layar ini adalah gambar kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara biaya produksi dan tingkat output atau jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Kurva biaya produksi sangat penting dalam pengambilan keputusan perusahaan karena membantu mereka dalam yang pertama, menentukan tingkat produksi optimal. Perusahaan dapat menggunakan kurva biaya untuk menemukan tingkat produksi yang memberikan biaya terendah per unit atau memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, mengidentifikasi skala ekonomis. Kurva biaya dapat menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan keuntungan dari skala produksi yang lebih besar atau skala ekonomis, atau mengalami kerugian dari skala produksi yang lebih besar, skala disekonomis. Yang ketiga, membuat keputusan investasi. Kurva biaya membantu perusahaan dalam mengevaluasi dampak investasi baru terhadap biaya produksi. A. Kurva biaya tetap dan biaya variabel. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah gambar kurva biaya tetap. Kurva biaya tetap adalah kurva yang menunjukkan biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC pada berbagai tingkat output. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah barang atau jasa yang diproduksi berubah. Biaya ini harus dibayar produsen terlepas dari tingkat produksi, misalnya sewa gedung, gaji pegawai tetap, atau asuransi. Ciri-ciri kurva biaya tetap. Bentuknya horizontal atau datar terhadap sumber output. Nilainya tetap atau konstan untuk semua tingkat produksi. Tidak tergantung pada kuantitas output. Rumus biaya tetap. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung biaya tetap.
biaya tetap atau FC sama dengan total biaya TC dikurang biaya variabel per unit UFC dikali kuantitas. Contoh perhitungan. Jika total biaya PT Setia Jaya adalah 500 juta rupiah dengan kuantitas produksi 25.000 unit dan biaya variabel 15.000 per unit, maka FC sama dengan 500 juta rupiah dikurang dalam kurung 25.000 rupiah dikali 15.000 rupiah dikurang 500 juta rupiah dikurang 375 juta rupiah dikurang 125 juta rupiah, maka total biaya tetap adalah 125 juta rupiah. Kurva biaya variabel. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah bentuk kurva biaya variabel. Kurva biaya variabel adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah output yang diproduksi dan biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Artinya, makin banyak barang diproduksi, makin tinggi juga biaya variabelnya. Ciri-ciri kurva biaya variabel. Yang pertama, bentuknya naik ke atas seiring bertambahnya output. Yang kedua, pada awalnya kenaikannya lambat karena efisiensi produksi. Yang ketiga, setelah titik tertentu, kenaikan cepat karena hukum hasil yang menurun atau diminishing returns. Rumus biaya variabel. Biaya variabel VC sama dengan total biaya TC dikurang biaya tetap VC. Biaya variabel per unit sama dengan biaya variabel dibagi jumlah unit produksi. Contoh soal. Sebuah perusahaan manufaktur mengeluarkan biaya produksi sebesar 200 juta rupiah pada bulan Januari 2025. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 120 juta rupiah. Perusahaan tersebut memproduksi 1.600 unit furnitur. Berapa biaya variabel per unit produk? Penyelesaian. 1. Hitung total biaya variabel. Total biaya variabel sama dengan total biaya dikurang biaya tetap. Sama dengan 200 juta rupiah dikurang 120 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. 2. Hitung biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah unit produksi sama dengan 80 juta rupiah dibagi 1.600 unit sama dengan 50.000 rupiah per unit. Jadi, biaya variabel per unit produk adalah 50.000 rupiah. B. Kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah kurva biaya, gambar kurva biaya total. Kurva biaya total adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output QI dan total biaya produksi, total cost atau TC yang dikeluarkan oleh produsen. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap TFC dan biaya variabel TVC pada berbagai tingkat output. Ciri-ciri kurva biaya total. Yang pertama, berawal dari titik di atas 0 pada sumbu Y yaitu sebesar TFC karena saat output sama dengan 0, biaya tetap harus dibayar. 2. Bentuk kurvanya menanjak ke atas seiring peningkatan jumlah output. Yang ketiga, jika biaya variabel per unit tetap, kurvanya berbentuk garis lurus miring ke atas. Yang keempat, jika ada hukum hasil yang menurun, kurvanya melengkung ke atas atau cekung ke atas. Rumus biaya total, TC sama dengan FC ditambah VC di mana TC adalah biaya total cost, FC adalah biaya tetap atau fixed cost, VC adalah biaya variabel atau variable cost. Contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi 1.000 unit produk, biaya tetap yang dikeluarkan adalah 10 juta rupiah dan biaya variabel per unit adalah 20.000 rupiah. Perhitungan. Biaya variabel total TVC 20.000 rupiah per unit dikali 1.000 unit sama dengan 20 juta rupiah. Biaya total TC
dibagi 10 juta rupiah FC ditambah 20 juta rupiah TVC sama dengan 30 juta rupiah. Jadi biaya total untuk memproduksi 1000 unit produk adalah 30 juta rupiah. Kurva biaya rata-rata. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah gambar atau bentuk kurva biaya rata-rata. Kurva biaya rata-rata adalah kurva yang menunjukkan biaya produksi per unit pada berbagai tingkat output. Biaya rata-rata ini sering disebut juga dengan average total cost atau ATC yang diperoleh dari membagi total cost TC dengan jumlah output Q. Ciri-ciri kurva biaya rata-rata. 1. Berbentuk huruf U atau U-shape. 2. Awalnya menurun karena efisiensi penggunaan biaya tetap. Yang ketiga, setelah mencapai titik minimum, berbalik naik karena pengaruh hukum hasil yang semakin berkurang atau diminishing returns. Yang keempat, titik terendah kurva menunjukkan efisiensi biaya paling tinggi per unit. Rumus biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau AC sama dengan total biaya TC dibagi jumlah unit Q. Total biaya TC sama dengan biaya tetap FC ditambah biaya variabel VC. Biaya rata-rata tetap AVC sama dengan biaya tetap FC dibagi jumlah unit atau Q. Biaya rata-rata variabel AVC sama dengan biaya variabel VC dibagi jumlah unit Q. Contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk, biaya tetap produksi adalah 5 juta rupiah dan biaya variabel per unit adalah 2.000 rupiah. Berapakah biaya rata-rata per unit produk? Penyelesaian. Hitung total biaya TC. TC sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit. TC sama dengan 5 juta rupiah ditambah dalam kurung 2.000 rupiah dikali 1000. TC sama dengan 5 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah. TC sama dengan 7 juta rupiah. Hitung biaya rata-rata atau AC. AC sama dengan TC dibagi jumlah unit sama dengan 7 juta rupiah dibagi 1000 sama dengan 7.000 rupiah. Jadi biaya rata-rata per unit produk adalah 7.000 rupiah. Kurva biaya marginal. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah bentuk atau gambar kurva biaya marginal. Kurva biaya marginal atau marginal cost atau MC adalah kurva yang menggambarkan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Dengan kata lain, biaya marginal menunjukkan seberapa besar biaya total bertambah setiap kali output meningkat satu unit. Ciri-ciri kurva biaya marginal. Yang pertama, berbentuk huruf U, seperti kurva ATC. Yang kedua, awalnya menurun karena peningkatan efisiensi dalam produksi. Yang ketiga, setelah mencapai titik minimum, naik tajam karena pengaruh hukum hasil menurun, diminishing marginal returns. Yang keempat, MC akan memotong kurva ATC dan AVC di titik terendahnya. Rumus biaya marginal atau MC. MC sama dengan segitiga TC dibagi segitiga Q. Keterangan MC sama dengan marginal cost atau biaya marginal. Segitiga TC sama dengan perubahan biaya total. Segitiga Q sama dengan perubahan jumlah output. Contoh soal. Terdapat sebuah perusahaan PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta rupiah untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta rupiah untuk memproduksinya. Dari contoh soal biaya marginal di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Diketahui, segitiga TC sama dengan 600 juta rupiah dikurang 400 juta rupiah. Segitiga TC sama dengan 200 juta rupiah. Segitiga Q sama dengan 2000 unit dikurang 1000 unit sama dengan 1000 unit. Penyelesaian. MC sama dengan segitiga TC dibagi segitiga Q. MC sama dengan 200 juta rupiah dibagi 1000 unit sama dengan 200.000 rupiah per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut adalah 200.000 rupiah. Yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 rupiah dengan produksi satu meja. C. Hubungan antara kurva biaya dan skala produksi. Kurva biaya berhubungan erat dengan skala produksi karena efisiensi skala produksi akan memengaruhi biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. 1. Skala produksi dan biaya rata-rata jangka panjang LRAC. Kurva LRAC berbentuk U karena
bagian menurun disebabkan oleh economies of scale, efisiensi skala, seperti pembagian kerja, pembelian massal, teknologi, dan lain-lain. Biaya per unit menurun seiring peningkatan output. Bagian datar menunjukkan constant returns to scale atau biaya per unit tetap walau output meningkat. Bagian naik disebabkan oleh diseconomies of scale, seperti koordinasi yang kompleks dan birokrasi, biaya per unit naik. 2. Kurva biaya marginal dan skala produksi. Saat mengalami skala hasil meningkat, kurva biaya marginal MC dan rata-rata AC cenderung turun. Saat skala hasil menurun, MC dan AC akan naik karena penambahan output menimbulkan biaya tambahan yang lebih tinggi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. A. Teknologi produksi. Definisi, teknologi produksi merujuk pada cara, metode, atau alat yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Pengaruh terhadap biaya. Teknologi maju dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses produksi, dan menurunkan biaya per unit. Contoh, otomatisasi dengan mesin modern mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. B. Harga input produksi. Definisi input produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan output seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Pengaruhnya terhadap biaya. Jika harga input naik, maka biaya total akan meningkat. Jika harga input turun, maka biaya produksi bisa ditekan. Contoh, kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan biaya transportasi dan produksi. C. Efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Definisi. Efisiensi, seberapa baik input digunakan untuk menghasilkan output. Produktivitas, jumlah output yang dapat dihasilkan dalam satuan waktu oleh satu tenaga kerja. Pengaruhnya terhadap biaya. Tenaga kerja yang efisien dan produktif akan menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama, sehingga biaya per unit menurun. Sebaliknya, tenaga kerja yang kurang terampil atau tidak termotivasi dapat menyebabkan pemborosan dan biaya lebih tinggi. D. Skala ekonomi dan disekonomi skala. Skala ekonomi, economies of scale, terjadi saat peningkatan skala produksi menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit. Penyebab, spesialisasi tenaga kerja, pembelian massal bahan baku, teknologi efisien, dan lain-lain. Dampaknya, menurunkan biaya produksi. Disekonomi skala atau diseconomies of scale, terjadi saat skala produksi terlalu besar dan menimbulkan inefisiensi seperti birokrasi, koordinasi sulit, keterlambatan, dan lain-lain. Dampaknya, meningkatkan biaya produksi. 6. Analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. A. Titik impas atau break even point. Titik impas atau break even point atau BEP adalah kondisi di mana total pendapatan dari penjualan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Manfaat titik impas. Yang pertama, menentukan target penjualan minimum. Perusahaan dapat mengetahui berapa banyak produk atau jasa yang harus dijual agar tidak rugi. Yang kedua, merencanakan laba. Titik impas membantu perusahaan dalam merencanakan target laba yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat mengevaluasi dan mengendalikan biaya operasionalnya. Yang keempat, mengambil keputusan bisnis. Informasi titik impas membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual, volume penjualan, dan strategi bisnis lainnya. B. Analisis biaya dalam menentukan output optimal. Yang pertama, hitung biaya marginal. Perusahaan perlu menghitung biaya marginal untuk setiap tingkat output tambahan. Ini melibatkan perhitungan biaya variabel dan biaya tetap yang terkait dengan produksi tambahan. Yang kedua, hitung pendapatan marginal. Perusahaan juga perlu menghitung pendapatan marginal, yaitu tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan. Ini melibatkan perhitungan total pendapatan pada berbagai tingkat output. Yang ketiga, tentukan titik equilibrium. Titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal adalah titik output optimal. Pada titik ini, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat yang paling efisien. C. Implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis. Yang pertama, penentuan harga jual.
Biaya produksi menjadi dasar utama dalam menentukan harga jual produk. Perusahaan perlu memastikan bahwa harga jual dapat menutupi semua biaya produksi dan memberikan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, profitabilitas. Biaya produksi yang terkendali secara langsung mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Pengurangan biaya produksi dapat meningkatkan margin keuntungan, sementara biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi keuntungan. Yang ketiga, daya saing. Perusahaan dengan biaya produksi yang lebih rendah dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif sehingga meningkatkan daya saing di pasar. Yang keempat, pengambilan keputusan. Informasi biaya produksi membantu dalam pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan produk mana yang akan diproduksi, bagaimana mengalokasikan sumber daya, dan kapan melakukan investasi. Yang kelima, efisiensi operasional. Analisis biaya produksi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan efisiensi operasional seperti penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan penggunaan energi. Yang keenam, perencanaan dan pengendalian. Biaya produksi menjadi dasar dalam perencanaan anggaran dan pengendalian biaya operasional. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Itulah penjelasan materi biaya produksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.